Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melanie Aulia dari Sekolah SMK 4 Kota Bogor. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang Superlab CCNA, yaitu Superlab 5. Nah, di sini kita bisa langsung saja ke Superlab 5-nya. Kita bisa klik doc. Nah, di sini itu Superlab 5, yaitu topiknya ada VLAN dan trunking, VTP, port security, OSPF, dan juga lain-lain. Nah, kita bisa langsung saja ke part pertama, yaitu basic configuration. Seperti biasa, kita akan mengkonfigurasikan hostname dan juga enable scriptnya, yaitu SID. Nah, pertama-tama kita akan langsung mulai di switch satu. Di sini kita ke command line, di sini bisa enable localhost, setelah itu hostname-nya SW1, di sini enable script SID. Kita ke switch 2, lalu kita ke router di sini. Nah, semuanya kita sudah mengkonfigurasi hostname dan juga enable scriptnya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi ether channel pada switch 2 dan juga switch 1 di sini, yaitu konfigurasikan protokol ether channel RACP antara switch 1 dan switch 2 dengan ether channel ID 1, switch 1 sebagai aktif, dan juga switch 2 sebagai pasif. Kita ke switch 1 di sini, di sini bisa lihat do show CDP niche. Nah, di sini itu interface range F0 size 1 sampai 3. Nah, channel group 1 mode aktif di sini. Enter, lalu di sini channel protokol LACP. Enter, nah di sini do show ether summary. Nah, di sini tuh sudah itu port 1. Kita ke switch 2 di sini. Nah, di sini kita enable SID lalu config. Setelah itu di sini do show CDP name. Nah, di sini interface range F0 size 1 sampai 3. Lalu di sini channel group 1 mode pasif. Nah, setelah itu channel protokol LACP. Nah, di sini do show ether summary. Nah, di sini sudah ada interface port 1.
Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan juga router 2, yaitu buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama ethernet display, konfigurasi allowed VLAN, port phase, lalu router output. Nah, di sini konfigurasi IP gateway VLAN satunya 92.168.1.1. Nah, kita akan mengkonfigurasikannya secara manual. Nah, pertama-tama kita akan membuat VLAN-nya di switch 1 di sini. Di sini kita bisa exit, lalu itu karena VLAN 1 default, jadi kita tidak usah membuat VLAN-nya nanti. Kita lihat dulu show VLAN brief. Enter. Nah, di sini itu ada VLAN 1 sebagai VLAN default. Kita langsung saja masukkan interface-nya FA0 size 4 sampai 5, switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 1, spanning tree, port phase. Nah, di sini sudah, lalu kita bisa masukkan interface port yang tadi itu port 1, switch port, mode trunk. Nah, di sini switch port, trunk, allowed, VLAN 1, enter. Nah, di sini kita lanjut ke switch 2-nya. Kita exit terlebih dahulu, lalu interface port 1, lalu switch port mode trunk. Di sini switch port trunk, allowed, VLAN 1. Kita akan mengkonfigurasikan interface-nya. Di sini itu kita bisa masuk ke, lihat dulu interface di sini itu FA0 size 1. Nah, di sini interface FA0 size 1. Nah, no shutdown terlebih dahulu. Lalu titik 1 encapsulation.1q1 IP address-nya itu 192.168.1.255.255.255.0. Enter. Nah, di sini kita akan langsung mengkonfigurasikan IP-nya di DHCP desktop IP configuration. Di sini 192.168.1.2.5.0, lalu di sini defaultnya 192.168.1.1. Jadi kita akan langsung ke desktop IP configuration 192.168.1.3.0, lalu di sini 192.168.1.1. Nah, di sini sudah, lalu kita akan coba mengirimkan paket dari sini ke sini. Successful. Di sini juga sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan ke part 4 di sini, itu kan konfigurasi port security di switch 1. Lalu kita akan buat port security-nya untuk DHCP dan DNS servernya. Gunakan MAC address secara statik, lalu konfigurasikan violation protect untuk interface FA0/4, konfigurasikan violation restrict di interface FA0/5, dan juga gunakan maksimum address-nya itu 1 gitu di sini. Di sini kita bisa enable, lalu SID, di sini bisa config. Lalu di sini itu kita masuk ke interface FA0 size 4. Nah, di sini itu switch port mode access, lalu switch port port security, di sini switch port port security MAC address. Nah, MAC address-nya kita lihat di DHCP servernya. Kita ke config pas ethernet di sini. Kita akan copy yang di sini. Kita copy, lalu di sini kita masuk lagi ke switch satunya. Di sini itu kita bisa paste, lalu enter, lalu switch port port security violation. Di sini itu protect, lalu enter, switch port port security maksimum 1. Nah, kita bisa exit, lalu kita ke interface FA0 size 5 di sini. Enter, switch port mode access, switch port port security, switch port port security MAC address. Kita lihat ke DNS servernya. Kita ke config pas ethernet, lalu di sini kita bisa copy, balik lagi ke sini, kita bisa paste, lalu enter, lalu switch port port security violation restrict, lalu switch port port security maksimum 1, lalu kita bisa exit. Nah, di sini part 4-nya yaitu konfigurasikan port security di switch 1 sudah, lalu kita ke part 5-nya yaitu konfigurasikan VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan juga router 1. Nah, seperti biasa, kita akan membuat VLAN-nya itu di sini. Nah, pertama-tama kita ke switch 3-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat VLAN dari VLAN 2 sampai VLAN 5-nya. VLAN 2, ini itu VLAN 2, VLAN 3, name-nya VLAN 3, lalu di sini VLAN 4, name VLAN 4, VLAN 5,
name-nya VLAN 5. Lalu kita bisa exit, kita lihat interface-nya di sini. Interface FA0/6 sampai 7, di sini 4 sampai 5. Nah, kita masuk lagi di sini tuh interface range FA0/6 sampai 7, switch port akses VLAN 2, spanning tree port face, lalu interface range FA0/4 sampai 5, switch port akses VLAN. Nah, di sini tuh VLAN 3 dan 3 spanning tree port face, lalu kita bisa mode terangkan ini interface FA0/1, FA0/2, dan juga FA0/3. The space range FA0/1 sampai 3, switch port mode terang, switch port terang, alert, VLAN 2 sampai 5. Nah, di sini itu sudah, lalu kita ke switch 4 di sini, kita buat juga VLAN-nya. Di sini bisa exit. Nah, di sini VLAN 2, name, VLAN 2, VLAN 3, name, VLAN 3, VLAN 4, name, VLAN 4, lalu VLAN 5. Nah, di sini itu kita bisa enter VLAN 5, name-nya itu VLAN 5. Nah, kita akan exit, lalu kita lihat interface-nya. Nah, di sini interface FA/3 dan juga FA/4. Di sini FA/5 dan juga FA/6. Nah, di sini itu kita akan interface range FA0/3 sampai 4, switch port akses VLAN 3, lalu spanning tree port face, lalu ke interface range FA0/5 sampai 6, switch port akses VLAN 4, spanning tree port face, lalu di sini interface FA0/7 di sini, switch port akses VLAN 5, lalu kita ke interface range FA0/1 sampai 3, lalu FA0/7-nya switch port mode terang, di sini switch port terang, alert, VLAN 2 sampai 5. Nah, di sini sudah. Lalu selanjutnya kita akan membuat VLAN-nya atau IP DHCP-nya di router 1 di sini. Jadi kita akan membuat interface FA0/0 di sini itu no shutdown. Lalu di sini interface FA0/0.2 and calculation.2, IP address-nya itu 192.168.255.255.255.0. Lalu di sini kita ulangi untuk VLAN 3 sampai VLAN 5-nya. Nah, di sini sudah, kita akan membuat IP DHCP pool VLAN 2. Nah, di sini net 192.168.255.255.255.0, lalu default-nya itu 192.168.2.1, enter, lalu DNS-nya di sini kita lihat DNS-nya itu 192.168.1.3. Lalu kita akan membuat untuk VLAN 3 dan juga VLAN 4 dan 5. Nah, di sini IP 1, lalu di sini buat kita exclude address kan 4, lalu di sini 5. Nah, selanjutnya kita akan lihat DHCP-nya. Ada scope, IP configuration, DHCP successful di VLAN 3, kita lihat di sini. Successful di sini. Nah, successful lalu di sini.
successful di sini. Successful. Nah, di sini juga. Nah, di part 5 ini sudah, kita lanjut ke part 6-nya, yaitu konfigurasikan access point yang di sini itu. Nah, SSID-nya di Wi-Fi, lalu ada encryption, password, dan juga konfigurasikan di sini. Nah, kita akan langsung konfigurasikan part 6-nya, yaitu konfigurasikan access point-nya. Nah, kita ke access point ke sini, lalu kita di sini tuh wireless access point, lalu kita ke wireless-nya. Kita ke wireless di sini. Kita akan enable, lalu di sini itu kita SID di. Nah, di sini itu kita akan langsung ke save settings. Nah, setelah di save settings, kita ke wireless security. Nah, di sini itu kita ke WPA2 personal, lalu di sini itu TKIP, lalu di sini masukkan passwordnya itu 123456678. Nah, di sini kita bisa save settings lagi. Nah, setelah itu di sini sudah, lalu kita ke smartphone yang ada di VLAN 5. Di sini kita ke config wireless, lalu di sini kita konfigurasikan SID Wi-Fi, lalu di sini itu WPA 2 123456678. Nah, di sini itu passwordnya itu TKIP. Nah, di sini itu sudah. Selanjutnya di sebelah sini juga kita konfigurasikan dengan cara yang sama. Kita lihat. Nah, di sini tuh sudah ada IP-nya. Sini juga sudah ada. Nah, di sini sudah, lalu kita ke part 7 di sini itu konfigurasi RSTP di switch 3 dan juga switch 4. Nah, di sini tuh switch 3 bisa exit, lalu di sini entry mode rapid VVSP. Lalu di sini tuh entry mode rapid VVSP. Lalu sudah, lalu kita ke part 8 yaitu konfigurasikan VTP di switch 5, switch 6, dan juga switch 7. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan VTP-nya di switch 5. Kita bisa enable, lalu SID, selanjutnya config, lalu di sini kita bisa VTP mode server untuk switch 5-nya. Lalu VTP domain itu SID, lalu selanjutnya VTP passwordnya 123. Selanjutnya kita ke switch 6 di sini, kita bisa enable SID, lalu config, lalu sini VTP mode client. Lalu VTP domain domainnya itu SID, VTP password itu 123. Lalu kita ke switch 7-nya, sini bisa enable SID, lalu config, selanjutnya itu VTP mode client, VTP domain SID, lalu VTP passwordnya 123. Nah, sudah, lalu kita akan buat VLAN-nya di server atau di switch 5 di sini. Nah, di sini itu kita bisa langsung aja VLAN 6, name-nya VLAN 6, lalu VLAN 7, name-nya VLAN 7, lalu VLAN 8, name VLAN 8. Enter. Kita bisa exit, lalu ke interface, range FA0 size 1 sampai 3, switch port mode trunk, lalu di sini switch port trunk OLED VLAN 6 sampai 8. Nah, di sini sudah. Lalu kita akan
membuat atau memasukkan interface-nya ke dalam VLAN di sini. Nah, kita lihat interface range FA0 slice. Kita lihat interface-nya. VLAN 8 itu 3, 4. Nah, berarti sini 5, 6, 7, 8. Nah, di sini itu interface 3 sampai 4, switch port akses VLAN 6, switch port akses VLAN 6, nanti port base. Lalu di sini interface 5 sampai 6, switch port akses VLAN 7, spanning tree port base, lalu interface range FA0 size 7 sampai 8. Nah, di sini tuh 7 sampai 10 ternyata. 7 sampai 10, switch port akses VLAN 8, spanning tree port base. Lalu interface range FA0 size 1 sampai 2, switch port mode trunk. Lalu switch port trunk light VLAN 6 sampai 8. Lalu kita ke switch-nya di sini lihat dulu 1 sampai 4, 5, 6, 3 sampai 6. Di sini interface range FA0 size 3 sampai 6, switch port akses VLAN 6, spanning tree port base, lalu interface range FA0 size. Nah, di sini FA0 size 7 sampai 8, switch port akses VLAN 7, spanning tree port base, lalu interface range FA0 size 9 sampai 10, switch port akses VLAN 8, spanning tree port base, lalu interface range FA0 size 1 sampai 2, switch port mode trunk, switch port trunk OLED VLAN 6 sampai 8. Nah, di sini sudah. Lalu kita akan ke part 9-nya, yaitu konfigurasikan STP di switch 4, switch 5, dan juga switch 6. Nah, di sini itu konfigurasikan switch 5 itu kita bisa exit, lalu di sini spanning tree mode rapid PST, lalu spanning tree jalan 6, root primary, lalu di sini bisa kita lihat di show spanning. Nah, di sini itu VLAN, kita lihat VLAN 6 itu the bridge is the root. Lalu kita ke switch 6 di sini bisa exit, lalu spanning tree mode rapid PST, spanning tree VLAN 7, root primary, lalu di sini kita bisa lihat di show spanning tree. Nah, di sini kita lihat VLAN 7 the bridge is the root, lalu di sini kita ke switch 7-nya, di sini kita bisa exit, lalu spanning tree mode rapid PST, lalu spanning tree VLAN 8, root primary, lalu dulu show spanning tree. Nah, di sini VLAN 8 the bridge is the root. Nah, selesai. Lalu kita ke part 10-nya, yaitu konfigurasikan on stick di router 2. Nah, jadi kita itu akan membuat VLAN 6, 7, 8, konfigurasikan DHCP-nya itu pada server. DHCP server, bukan pada router. Jadi kita akan buka DHCP server di sini, lalu kita klik service, lalu di sini kita bisa klik DHCP. Selanjutnya kita akan membuat DHCP untuk VLAN 6 dan juga VLAN 7-nya. Nah, di sini kita bisa on. Lalu di sini itu kita akan membuat untuk VLAN 6 di port gateway-nya yaitu 192.168.6.1 di sini. Lalu di DNS servernya 192.168.1.3. Nah, di sini start IP-nya itu dari mulai 2. Nah, di sini itu start IP-nya 2. Lalu di sini kita bisa add, lalu kita buat untuk VLAN 7-nya kita ganti saja di sini. Nah, di sini itu 7 mau kita sama juga add, lalu di sini untuk VLAN 8. Nah, di sini itu 8 kita juga bisa add di sini. Nah, di sini sudah. Lalu kita bisa ke routernya, di sini ke router 2 kita bisa enable ID lalu copy. Selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasikan interface FA0 size 0 di sini, shutdown. Selanjutnya interface FA0 size 0.6, lalu di sini calculation 8.6,
IP address-nya itu 92.168.6.1.255.255.255.0. Lalu di sini kita bisa klik 7, lalu encapsulation data ke 7, IP-nya kita ganti. Saya exit, lalu di sini IP helper address itu 92.168.1.2. Nah, sudah, kita akan lihat DHCP-nya di VLAN 6, Desktop IP Configuration DHCP. Nah, di sini DHCP request successful. Kita lihat lagi semuanya. Nah, di VLAN 7. Nah, di VLAN 8 juga sudah ada. Nah, sudah successful. Nah, di part 10 ini konfigurasi VLAN 6 sampai 8-nya itu sudah berhasil. Selanjutnya kita akan ke part 11 di sini. Di part 11 ini itu kita akan mengkonfigurasikan VLAN dan trunking di switch 8, multilayer switch 1, router dan juga router 4. Nah, di sini kita akan ke sebelah sini. Nah, pertama-tama kita akan mengkonfigurasikan atau membuat VLAN-nya di switch 8. Di sini kita bisa enable, lalu SID, selanjutnya config, lalu kita akan buat VLAN 9, name, VLAN 9, lalu di sini itu VLAN 10, name-nya VLAN 10, lalu kita bisa exit. Nah, di sini kita akan melihat interface-nya yang terhubung, itu interface FA0/3 sampai FA0/5, lalu di sini FA0/6 sampai FA0/8. Nah, di sini kita bisa interface range FA0/3 sampai 5, lalu switch port akses VLAN 9, selanjutnya port base, lalu kita ke interface range FA0/6 sampai 8, lalu di sini switch port akses VLAN 10, selanjutnya port base, lalu interface FA0/1 sampai 2, interface di sini range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang, lalu switch port terang alert VLAN 9 sampai 10. Nah, di sini sudah. Lalu kita akan membuat atau mengkonfigurasikan router on stick-nya di router 4 untuk semua VLAN. Nah, kita ke router 4 di sini, kita akan ke command line, lalu kita enable di sini SID, lalu config. Selanjutnya kita ke interface FA0/1. Nah, lalu di sini no shutdown, lalu kita akan masuk ke interface FA0/1.9. Lalu encapsulation data ke 9, IP address-nya itu di sini kita disuruh buat IP address-nya, maka IP kita nggak sesuai 268.1.9.255.255.255.0. Lalu di sini kita juga buat untuk VLAN 10-nya encapsulation data ke 10, IP address kita di sini ganti dengan 10 saja. Nah, di sini bisa kita akan masuk ke multi layer switch 1 di sini. Di sini kita bisa enable, lalu SID, lalu config. Selanjutnya kita akan membuat interface VLAN 9. Nah, di sini itu kita akan membuat langsung IP address-nya 92.168.9.255.255.255.0. Lalu di sini interface VLAN 10, lalu IP address-nya di sini kita ganti saja jadi 10. Nah, di sini sudah. Lalu kita akan mengkonfigurasikan. Nah, di sini kita akan langsung saja konfigurasikan manual IP-nya. Dan IP gateway VLAN 9 itu 9.1 dan IP gateway VLAN 10 itu 10.1. Nah, di sini kita langsung saja ke servernya. Di sini untuk VLAN 9 192.168.9.3 di sini 5.0, lalu 192.168.9.1. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke sini konfigurasikan secara manual IP-nya. 9.4 192.168.9.1. 192.168.9.5.
Lalu kita ke VLAN 10-nya. 192, 168, 10.3. Lalu 192, 168, 10.1. 192, 168, 10.4. 192, 168, 10.1. Lalu terakhir di sini itu 192, 168, 10.5. Lalu di sini 192, 168, 10.1. Nah, sudah. Untuk part 11 di sini itu sudah. Lalu kita ke part 12 itu konfigurasikan VTP di multilayer switch 2, switch 9, 10, dan juga switch 11. Nah, itu tuh berada di sini. Kita langsung saja kita ke command line di multilayer switch 2. Di sini kita bisa enable SID lalu config. Selanjutnya kita akan buat VTP mode server, VTP domain name-nya SID. Nah, passwordnya itu 123, VTP password 123. Nah, di sini kita akan melihat interface-nya, interface f-range FA0 size 4 sampai 6. Lalu di sini kita akan langsung buat VLAN-nya, yaitu VLAN 11, name VLAN 11, lalu VLAN 12, name VLAN 12, VLAN 13, name VLAN 13. Lalu kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita ke switch 9 di sini. Kita enable lalu SID config. Selanjutnya VTP mode client, VTP domain name SID, VTP password 123. Lalu di sini ke command line enable SID config, VTP mode client, VTP domain SID, VTP password 123. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan part 13 itu konfigurasikan SPI di multilayer switch 2. Nah, konfigurasi SPI untuk semua VLAN-nya kan tidak ada HCP. Nah, ternyata kita akan masukkan interface-nya ke dalam switch-nya. Nah, di sini interface FA0 size 2, 3, di sini 5, 4, 5, di sini 6, dan juga 7. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada VLAN-nya. Kita ke interface range FA0 size 2 sampai 3, switch port access VLAN 11, spanning tree port base. Lalu di sini kita ke interface range FA 4 sampai 5, switch port access VLAN 12, lalu spanning tree port base. Lalu kita ke interface 6 sampai 7, switch port access VLAN 13, lalu spanning tree port base. Nah, di sini kita sudah. Lalu kita bisa ke 10 di sini. Kita bisa lihat di sini sudah ada VLAN-nya. Lalu kita bisa ke interface range FA0 size sama seperti tadi 2 sampai 3. Spot access VLAN 11, spanning tree port base. Lalu ke interface range FA0 size 4 sampai 5, switch port access VLAN 12, lalu spanning tree port base. Lalu kita ke interface 6 sampai 7. Di sini 6 sampai 7, switch port access VLAN 13, lalu spanning tree port base. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke switch 11 di sini. Kita lihat initial LAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN-nya, interface range FA0 size 2 sampai 3, switch port access plus spanning tree port base. Lalu di sini 4 sampai 5, switch port access VLAN 12, spanning tree port base. Lalu interface 6 sampai 7, switch port access VLAN 13, spanning tree port base. Nah, di sini sudah. Lalu kita akan mengkonfigurasikan ke part 13, yaitu konfigurasikan SPI di multilayer switch 2. Lalu konfigurasi untuk semua VLAN, konfigurasikan DHCP pada multilayer switch 2 untuk semua VLAN-nya. Nah, di sini kita akan langsung saja kita bisa access lalu ke interface VLAN 11, lalu di sini IP address-nya itu 192.168.11.1.255.255.255.0, lalu interface VLAN 12, lalu sini kita ganti
13, lalu di sini kita ganti, saya bisa exit, lalu IP di HCP pool 11 network 92.168 11.0 255 255.0, lalu di portnya 92.168 11.1, DNS servernya itu 92.168 1.3. Nah di sini kita buat VLAN 12 dan juga 13-nya. Nah di sini sudah kita bisa exit, lalu IP VLAN 92.168 11.1. Nah selanjutnya kita akan lihat IP-nya ke desktop, IP configuration, DHCP. Tunggu di successful, kita sini kita cek successful, VLAN 12-nya successful, lagi VLAN 12. Nah di sini sudah ada. Nah di sini angkat sini. Nah di sebelah sini sudah mendapatkan IP semua. Nah selanjutnya kita akan ke part 14, itu konfigurasikan point to point addressing di semua routernya. Nah konfigurasikan IP address pada semua router, lalu sesuaikan dengan IP yang tertera pada display. Nah di sini kita akan langsung saja mulai pada router 1 di sini. Router 1 kita ke command line, lalu selanjutnya di sini kita ikuti enable ini, lalu di sini copy, selanjutnya kita ke interface. Di sini tuh SE atau serial 1/0, IP address-nya 10.10.10.10.1 255.255.255.252. Nah, shutdown. 1. Nah, selanjutnya kita ke part 15, yaitu layer 3 ether channel di switch multi layer switch 1 dan juga multi layer switch 2. Nah, gunakan CDP, lalu gunakan ID 1 ke multi layer switch 1. Di sini kita bisa exit, lalu di show CDP next. Nah, di sini kita bisa ke interface range channel size sampai 5 di sini. Lalu di sini tuh channel group 1 mode on.
Lalu kita ke sini. Di sini itu ke interface range FA0 size sampai 3 channel group 1 mode on. Ya, kita lanjut ke part 16 di sini, itu konfigurasikan OSPF area 0. Nah, konfigurasikan OSPF area 0 itu berada di sini. Ini merupakan area 1 menggunakan ID 1, lalu konfigurasi pasif internet kita mulai di router 1 terlebih dahulu. Kita bisa exit lalu router OSPF 1 networknya itu. Nah, di sini kita bisa lihat di sini router OSPF 1 itu networknya ke nol itu 10.10.10.0.0.0.3 area 0. Lalu di sini itu sudah networknya lagi 192.168.2.0.0.0.255 area 0 di sini. Untuk VLAN 2 sampai VLAN 5 itu masuk ke area 0. Jadi kita konfigurasikan. Nah, di sini si interface itu FA0 size 0, 0 size 0 2, 3, 4, lalu titik 5. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke router 2 di sini. Nah, router 2 bisa exit lalu router OSPF 1 networknya itu 10.10.10.0.0.3 area 0. Lalu networknya lagi itu 10.10.10.4 0.0.3 area 0. Lalu nah di sini kita ganti network 2.168.1.0.0.255 area 0. Nah di sini pasif interface kita lihat itu FA0C1 lalu FA0C1 lalu di sini. Nah, kita juga akan masukkan network untuk VLAN 6 sampai 8 nya 0.0.0.255 area 0, lalu 7, lalu di sini 8, lalu di sini itu pasif interface-nya baru di sini A0 size 0, lalu di sini enter A0 size 0.6, 7, lalu 8 di sini. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke router. Di sini router 3 itu kita exit lalu router OSPF 1 networknya 10.10.10.3 di sini itu 96 berarti 4 di sini 0.0.3 area 0. Nah, di sini sudah. Lalu kita di part 16 ini sudah. Lalu kita akan ke part 17, itu kita akan mengkonfigurasikan OSPF di area satunya. Sama seperti tadi, kita tinggal masukkan untuk area satunya. Nah, di sini itu kita bisa exit lalu router OSPF. Nah, di sini kita lihat di sininya itu router 1 11 13 berarti 12 0.0.0.3 area 1. Nah, di router ini sudah. Lalu kita ke router 3 di sini. Kita ganti areanya. Lalu di sini kita router 3 itu 6 8 di sini. Nah, lalu kita ke router 4 di sini. Di router 4 kita exit lalu router OSPF networknya 10.10.10.8 0.0.0.3 area 1. Lalu di sini nah, sudah di sini di tempat di sini kita kasih
passive interface-nya itu kita langsung saja passive interface FA0 1 1.9 1.10. Nah, sudah. Lalu kita ke multi-layer switch-nya di sini. Di sini tuh kita bisa exit lalu router. Nah, di sini tuh kita bisa langsung router lalu tapi IP routing. Sini IP routing. Nah, selanjutnya kita ke multi-layer switch 2 di sini. Kita bisa exit lalu router OSPF. Nah, di sini IP routing dahulu lalu baru router OSPF. Networknya itu 10.10.10.20 0.0.0.3 area 1. Network untuk VLAN-nya 92.168.11.0.0.255 area 1. Lalu di sini itu 12 lalu passive interface. Nah, passive interface-nya itu panel size 1 panel size 1 panel size 2 FA0 size 4 di sini, FA0 size 5 dan juga FA0 size 6. Nah, di sini sudah. Nah, di sini konfigurasi OSPF area satunya sudah. Nah, di sini kita akan ke part 18, itu konfigurasi HSRP pada router 4 dan juga MLS 1. Nah, gunakan standby 1 untuk VLAN 9 dan standby 2 untuk VLAN 10. Nah, kita akan ke router 4 di sini, kita ke command line. Nah, di sini kita bisa enable SID, lalu selanjutnya config. Nah, di sini tuh kita bisa masuk ke interface. Nah, kita di sini bisa masuk ke interface FA0 1.9. Nah, di sini tuh standby 1 IP 192.168.9.254. Nah, di sini tuh gunakan virtual IP-nya yang ini. Lalu enter, lalu di sini standby 1 priority 110. Nah, enter, lalu standby 1 firm. Nah, di sini kita bisa langsung exit lalu ke interface FA0 slice 1.10. Nah, di sini kita ulang yang tadi. Nah, di sini tuh standby 1 IP-nya 192.168.10.254 di sini. Lalu standby 1 priority 110, lalu standby 1 firm. Lalu di sini dulu show standby brief. Enter. Nah, di sini itu sudah aktif. Nah, lalu kita ke multi layer switch-nya di sini. Kita ke command line. Di sini bisa enable SID, lalu selanjutnya config, masuk ke interface VLAN 9. Nah, di sini itu standby 1 IP 92.168.9.254. Nah, di sini standby 1 priority 110, lalu standby 1 katanya ini RAM. Nah, lalu dulu show and brief. Nah, di sini juga sudah aktif standby. Nah, selanjutnya kita ubah durasi IP gateway pada seluruh VLAN 9 dengan IP gateway 192.168.9.254 sama seperti VLAN 10 juga. Nah, di sini kita ubah semuanya ke desktop IP configuration. Nah, di sini tuh 254. Lalu di sini desktop IP configuration 254.
Lalu di sini scope extension di sini 254. Lalu ke VLAN 10-nya kita juga ubah IP gateway-nya. Di sini 254. Lalu di sini 254. Ini juga 254. Nah, di sini sudah semua kita konfigurasikan. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan part 19 di sini, yaitu NTP server. Nah, kita akan ke Nah, di sini kita akan ke NTP server, ke service, lalu di sini ke NTP, di sini enable. Nah, key-nya itu 1, passwordnya 123. Ini kita akan mengkonfigurasikan di semua router dan multi layer switch-nya. Di sini itu kita ke command line. Di sini bisa enable ID config. Nah, di sini itu NTP server 92.168.9.3, lalu NTP authenticate, lalu NTP authentication J1 MD5 123. Nah, di sini kita copy, lalu kita ke sini command line enable SID config, lalu di sini NTP server 92.168.9.3 NTP authenticate. Nah, di sini kita paste, nah copy. Nah, di sini kita ke sini, kita ke command line enable, lalu SID config, selanjutnya NTP server 92.168.9.3 NTP authenticate. Lalu di sini kita bisa paste yang tadi. Nah, selanjutnya kita ke sini exit ini. Sini NTP server 92.168.9.3 NTP authenticate, enter. Lalu sini kita bisa paste, enter lagi. Nah, selanjutnya kita ke sini NTP server 92.168.9.3 NTP authenticate. Nah, di sini kita bisa paste yang tadi. Lalu di sini yang ke terakhir enable SID config NTP server 92.168.9.3 NTP authenticate. Nah, di sini kita paste, enter. Nah, NTP-nya sudah kita konfigurasikan semua di router dan juga multi layer switch-nya. Selanjutnya kita ke part 20, yaitu membuat DNS dan juga web server. Nah, di sini tuh kita akan membuat web servernya di sini, sementara DNS-nya kita akan membuat di sini. Nah, kita ke DNS yang sebelah sini, kita ke service, lalu kita ke DNS, yaitu kita on-kan di sini, kita buat record, itu sini portnya academy.com. IP-nya 92.168.9.5. Bisa add, lalu kita buat lagi sini academy. Oh, di sini www.academy.com, lalu hostname-nya academy.com, lalu add. Nah, di sini kita akan ubah jadi web 1, di sini tuh web 1 academy.com. Nah, di sininya sama, add lagi, lalu kita buat record. Di sini record. Nah, di sini tuh web 2 academy.com. Nah, IP-nya 10.3. Add, lalu kita buat record lagi. Nah, di sini tuh kita ganti jadi 3, IP-nya itu ganti jadi 4 di sini. Add, lalu di sini jadi 4. Nah, di sini tuh jadi 5. Add, lalu di sini kita akan buat mail, lalu academy.com. Nah, di sini IP-nya 192.168.9.4. Kita bisa add. Nah, di sini kita bisa add. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan web servernya. Nah, web servernya itu ada di sebelah sini. Kita ke web server 1 di sini. Kita ke service,
Nah, di sini ke http lalu index.html, di sini kita ubah menjadi welcome to web 1 akademi sekolahan.id. Di sini kita bisa save, yes. Nah, di sini web server 2 itu kita juga sama ke service index.html. Nah, di sini juga web 2-nya diganti, kita save di sini, yes. Kita ke web server 3, kita ke service index.html. Nah, di sini juga diganti, di sini sudah diganti, jadi kita save. Lalu yang terakhir di web 4 kita ke service index.html. Nah, di sini juga sudah diganti, jadi kita save, langsung saja kita save. Nah, di part 20 di sini itu sudah. Selanjutnya kita akan membuat konfigurasi email server. Nah, email server itu kita buat dulu di sini. Buat email server dengan membuat dua user, yaitu domain name-nya academy.com, user 1, passwordnya 123, user 2, passwordnya 123. Nah, di sini kita langsung ke mail. Nah, di sini itu academy.com, sudah. Kita langsung buat user 1, passwordnya 123, kita tambah di sini. Lalu di sini kita ganti jadi user 2, kita tambah lagi. Lalu di sini kita save. Nah, setelah di save, kita akan ke PC 34 dan juga PC 29. Kita ke PC 29 terlebih dahulu, ke desktop. Nah, konfigurasi mail di sini. Nah, di sini tuh kita akan konfigurasi user 1. Nah, di sini user 1 at academy.com, lalu di sini mailnya mail.academy.com. Nah, kita bisa save di sini. Kita copy, kita paste, lalu di sini user 1, 2, 3. Di sini kita bisa save. Nah, di sini sudah. Lalu kita ke PC 34 di sini. Kita ke desktop, mail, lalu di sini. Nah, di sini kita akan buat user 2 at academy.com. Nah, di sini kita pakai yang tadi. Nah, di sini user 2, passwordnya 123. Di sini kita bisa save. Nah, di sini kita akan buat ke user 1, subjeknya tjkt. Di sini kalau send, lalu kita ke PC 29 di sini. Nah, di sini user 2 tjkt 1 hi send. Nah, sudah. Kita akan lanjut ke part 22, konfigurasi access list. Nah, konfigurasi access list di router 4 dan juga multilayer switch 1 dengan menggunakan ID 112. Nah, di sini kita ke router 4. Nah, di sini kita bisa access list 112. Di sini kita tanda tanya, deny, kita tanda tanya lagi, deny, IP 192.168.5.0.0.0.255. hostnya itu tujuannya 192.168.0.0.0.255. Enter di sini. Aksesnya 112, permit IP any. Lalu kita masuk ke interface FA0C1.10. Lalu di sini IP access group 112 out. Enter. Nah, di sini kita langsung ke multi-layer switch. Satu di sini kita akan mengkonfigurasikan access list 112 deny IP 192.168.5.0.0.0.255. hostnya itu 192.168.10.0.0.0.255. lalu enter, lalu access list 112 permit IP any. Lalu di sini kita ke interface dengan 10. Di sini tuh IP access group 112 out. Nah, sudah. Nah, di sini akses listnya atau konfigurasi akses list part 22-nya sudah. Di sini kompleksitasnya hanya bisa mencapai 95%, tetapi di sini jangan khawatir karena kita sudah melakukan semua konfigurasi di Superlab 5. Nah, begitu saja untuk Superlab 5-nya. Nah, sampai situ saja untuk penjelasan dari Superlab 5 di sini. Mungkin sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ataupun penjelasan yang kurang jelas. Saya Melanie Aulia pamit undur diri. Sampai jumpa pada video berikutnya.